Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini meteran laser saya sudah sampai di Denpasar, Bali, dan ini akan saya gunakan untuk menunjang pekerjaan saya gitu ya. Jadi mau ngukur kabel, kalau saya instalasi kabel itu kan harus ngukur-ngukur kan berapa panjang kabel. Tapi kalau medannya saling seberang gedung gitu ya, gimana cara ngukurnya? Makanya saya beli sebuah meteran laser seperti ini. Nah, ini portable, dia ada baterainya, dan kita bisa pakai dia siang ataupun malam. Nah, gimana ceritanya saya bisa beli ini? Itu jadi di website banggood.com gitu ya, website yang sering saya beli-beli, ongkos kirimnya juga murah. Di akhir tahun dan juga hari raya Natal. Jadi hari raya Natal dan akhir tahun di sini banyak banget ada produk-produk yang didiskon sama si banggood.com. Lihat aja 3D printer SLA seperti ini yang resin, dia harga 3 jutaan. Ini kalau di Indonesia udah di atas 5 juta gitu ya. Terus kita lihat yang lain ini, ada drone juga. Harganya bisa diskon sampai 1 juta. Ini kalau kita pakai diskon kupon kode yang ada di bawah sini ya, kita copy aja ini. Nanti ini drone-nya bakalan diskon 1 juta. Dan di bawah sini teman-teman bisa lihat ada solder station yang saya pakai kemarin itu ya. Saya udah beli sih. Tapi ini diskon ya, untuk apa lagi saya beli ya. Terus di bagian barang elektronik ada banyak banget barang yang diskon lagi. Ini drone-nya udah 4K 1,5 juta. Dan masih banyak lagi ada barang-barang yang didiskon. Ini bisa kita apply kupon code-nya dan kita bakalan dapat diskon di sini gratis. Cek aja linknya ada di keterangan video teman-teman. Nah, kita lanjut ke meteran lasernya. Ini di dalam paketnya ada buku user manual yang sebagian besar tulisannya tulisan Cina gitu ya. Kayaknya saya nggak terlalu penting dengan bukunya karena dilihat dari review di YouTube juga penggunaannya sangat mudah. Dan ini kabel untuk gantungannya, saya nggak terlalu penting. Terus kabel chargernya, karena ini bisa di charge, kabel chargernya kita dikasih, cuman kabelnya mirip aja kayak kabel Android. Jadi di diameterannya, cara ngidupinnya di pencet tahan ternyata teman-teman ya. Ini tombol di tengah, kita pencet tahan dan meterannya menyala seperti ini. Di bagian atas itu ada laser yang berpendar dan juga ada buletan. Ini kayak apa ya? Laser pointer untuk presentasi gitu ya. Mirip banget. Jadi cara penggunaannya tinggal dipencet sekali terus pencet lagi. Nanti dia bakalan ngukur jarak dari dasar lasernya ke objek yang dikenain sinar laser gitu ya. Ada sensor laser yang ada di buletan besar di atas laser meter ini. Nah, ini udah kebaca, jadi 2 meteran jarak antara alas meja saya ke langit-langit ruangan ini gitu ya. Terus kalau ke kameranya kita coba tes. Ternyata cuma ini 36 cm ya, 0,36 meter itu sama dengan 36 cm. Terus kita coba ukur ke port di sini. Kita hitung jaraknya. Ini tepat nggak ya? Ini kalau dihitung dari depan lasernya itu kita buat 10. Cuman untuk dasar lasernya itu 20-an ya. Kita akan lihat apakah dia akurat. Ternyata terukur 19 cm. Itu mungkin karena portnya sendiri tidak datar ya, karena dia bentuknya menjorok ke dalam, itu semakin ke atas semakin menjorok ke dalam. Terus teman-teman lihat di bagian atas ini ada angka-angka yang berubah. Ternyata itu adalah derajat. Jadi ini berfungsi seperti water pass yang bisa mengetahui kemiringan, sudut kemiringan. Nah, ini dia angkanya berubah-berubah. Ini bisa kita ukur biar dia nggak berubah-berubah gitu ya. Ini pas di tangan dan kayak portable, bener-bener portable, dia bisa masuk saku lah. Nah, selain itu apa aja sih fitur-fitur yang ada di laser meteran ini ya?
Kayaknya di sini tombolnya banyak banget. Ada berapa ini? Ada 5 tombol ya. Di pinggir sini ada gambar segitiga dan jajar genjang. Kita bisa lihat di layar berkedip itu sudut. Berarti kita bisa mengukur sudut di sini. Kita sudah masuk ke menu sudut berarti di sini. Nah, terukur jaraknya. Oh. Berarti dari sudut ini dia bisa mengukur berapa sudutnya, berapa jarak kemiringannya, dan juga berapa luas. Ini luas ya? Oh, enggak. Dia sudut A, sudut B, dan juga sudut C. Sudut A. Permukaan A, B, dan C ini bisa diukur secara otomatis. Tombolnya ada di bagian sini ya. Ada gambar segitiga dan juga ini jajar genjang, ini bisa kita pilih. Nah, saya pencet sekali, ini ternyata masuk ke mode lain lagi. Ini kayaknya mengukur luas persegi deh. Nah, ini kalau ini kayak volume. Nah, kalau ini kayaknya kita bisa ngukur segitiga. Saya ukur dulu miringnya, lalu saya ukur datarnya. Nah, ini kayaknya error. Error ini karena datarnya saya mengenai lemari ya, nggak sama tembok. Kita akan ulang. Jadi kita ukur dulu miringnya, lalu di bagian datarnya. Maka alat ini akan otomatis mengetahui tinggi dari segitiganya atau tinggi dari objek di depan itu ya, yaitu 1,749. Teman-teman bisa buktikan dengan melakukan perhitungan rumus Pythagoras. Sekarang kita akan pastikan ini teliti nggak, seberapa detail sih ke pengukurannya ya. Saya sengaja menggunakan cutting mat, ini yang hijau ini cutting mat namanya. Dan di sini sudah terukur. Di 10 kotak ternyata terbaca 0,10, artinya 10 cm lebih 1 mili ya. Kita coba maju ke 15 cm. Dan ternyata di sini terbaca 14,8 cm. Yaitu entah saya yang kurang tepat menaruh di cutting matnya, atau cutting matnya nggak presisi, atau memang ini nggak presisi. Kita akan coba 20 cm. Nah, ini kalau 20 cm dia ternyata benar-benar 20 cm ya. Ini terukur 20 cm teman-teman. Kita ulang lagi yang 15 cm. Oke. Ternyata masih sama, 14,9 ya. Ya, berarti ketelitiannya 0,001 lah. Kalau untuk sekedar mengukur panjang kabel ini berguna banget. Jadi nggak mungkin kita motong kabel 0,00 meter, 001 meter ya, nggak mungkin ya. Ya paling lewat 1 cm nggak masalah ya. Jadi untuk menentukan batasnya, ini ada tombol yang di kanan. Kalian bisa pencet-pencet itu tadi ya, bisa menentukan diukur dari dasar alatnya atau dari ujung alatnya. Nah, seperti itu. Jadi itu dia. Di bagian depan ini ada sensor dan juga lasernya. Ini mereknya adalah Mastul ya. Mas Joko Mastul. Tulisannya MUSTOOL. Tul gitu ya, bukan tol. Pentol ayam, bikin ayam. Nggak gitu ya. Jadi mereknya Mastul. Oke, seperti ini dia penampakannya. Terbuat dari aluminium nih bodinya, kokoh. Tapi kalau masalah anti airnya kayaknya enggak deh. Karena di sini ada lubang di charger, di tombol, terus di bagian belakang juga ada reset. Kayaknya ini enggak anti air. Oke, sekian dulu review saya tentang meteran laser ini. Kalau teman-teman tertarik, silahkan cek linknya ada di keterangan video. Oke, sampai jumpa.